Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV. Seminggu sudah kita berhenti sejenak menayangkan video di channel ini. Kali ini hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saya akan kembali mengabarkan masih terkait dengan pernikahan antara Jam'ah Nur Khotif Mansur atau Yusuf Mansur dengan Ibu Ana. Pernikahan yang oleh Ibu Ana dalam pengakuannya mengatakan bahwa mereka menikah hanya berdua saja di kamar hotel, tanpa ada saksi, tanpa ada wali, juga tanpa mahar. Itu akan saya hadirkan di sini perbincangan saya dengan Ustadz Nuryadin, seorang alumni dari Universitas Islam Internasional Pakistan, juga sebagai Dewan Pengawas Syariah beberapa lembaga keuangan syariah nasional. Ustadz Nuryadin yang merupakan pengasuh sebuah lembaga pendidikan Islam di Depok ini memberikan kesimpulan bahwa pernikahan model Jam'ah dan Ibu Ana itu yang dilakukan oleh Jam'ah itu mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama, menikah dengan cara itu adalah menikah yang melanggar syariat Islam. Yang kedua, menikah dengan cara itu adalah sebuah kezaliman. Dan yang ketiga, pelaku yang menikah dengan cara itu, yakni Jam'ah dan Ibu Ana, itu telah melakukan sebuah kemaksiatan. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustadz Nuryadin, salah satu guru saya di pesantren At-Taqwa dahulu. Dalam 1 minggu terakhir ini ramai diberitakan tentang pernikahan orang terkenal dengan seorang wanita, yang mana pernikahan mereka itu berlangsung hanya berdua saja di kamar hotel, tanpa saksi, tanpa wali, juga tanpa mahar. Ustaz bisa jelaskan kepada kita proses nikah seperti ini apa sebenarnya dalam kacamata kita orang Islam di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Darso, teman lama saya ini. Jadi atas pertanyaan yang telah diajukan, saya ingin menyampaikan mukadimah. Apa sih arti pernikahan itu? Pernikahan adalah kesepakatan perkalian antara laki-laki dan wanita dewasa, yang kedua belah pihak sepakat untuk menjalin perikatan dan kemudian membangun rumah tangga. Jadi merupakan langkah pembentukan cikal bakal masyarakat. Jadi masyarakat terbentuk pertama dari individu yang baik, yang berakhlak, yang beriman, lalu menciptakan keluarga melalui pernikahan. Ustaz, menyangkut pernikahan ala orang terkenal yang tadi saya sebutkan tadi, itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi pernikahan ini dasarnya adalah persetujuan para pihak. Persetujuan para pihak. Ijab dan qabul. Dia adalah ijab dan qabul, atau penawaran dan penerimaan. Atau dalam bahasa ekonomi, transaksi jual beli, supply and demand. Kan begitu ya. Jadi kalau di dalam jual beli ada penjual, ada pembeli. Di mana penjual menawarkan barang miliknya dengan harga tertentu, kemudian calon pembeli menerima dan kemudian membayar barang itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Jadi kira-kira pernikahan itu mirip dengan jual beli sebenarnya, tapi sebenarnya bukan juga jual beli, karena kesepakatan kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga, sehingga para pihak dahulu antara calon pengantin laki dengan perempuan ini harus sepakat dahulu, sehingga kita tidak inginkan pernikahan yang dilakukan dengan keterpaksaan, karena akan mengganggu proses rumah tangga selanjutnya. Meskipun
di dalam beberapa kitab fikih para ulama mengatakan bahwa wali ini artinya orang tua dari pihak pengantin perempuan. Ya. Kalau anak wanitanya itu masih anak gadis, ya, dia boleh menikahkan si anak gadisnya kepada mana-mana pria atau calon suami yang dikehendakinya. Ya. Tentu dengan sifat-sifat keagamaan yang telah kita sebutkan tadi, ya. Bahwa itunya adalah orang yang punya agama, berilmu, punya kemampuan, dan kemudian punya track record yang baik. Ini dasar pernikahan adalah ijab dan qabul. Tetapi karena ini bukan jual beli seperti layaknya jual beli, ya jual beli barang, tetapi ini adalah kesepakatan untuk membina rumah tangga. Tentu syaratnya itu tidak cukup dengan adanya dua belah pihak. Yang pertama ada ijab dan qabul. Kemudian yang kedua tentu ada saksi-saksi. Yang lebih penting adalah wali. Ya, jadi ada wali. Jadi sehingga rukun daripada pernikahan, rukun adalah pokok-pokok di mana suatu kesepakatan atau suatu hukum itu tidak terbangun kalau rukunnya ini tidak ada. Tiang-tiang utama. Yang pertama adalah sirat, ucapan. Ya, dari kedua belah pihak. Kemudian adanya calon pengantin lelaki dan calon pengantin perempuan. Kemudian yang keempat adalah adanya wali. Ya, adanya wali yang memberikan restu. Mengapa? Karena wali ini sangat penting. Terutama wali ini adalah mengapa? Karena diperintahkan kita untuk melakukan apa, berkewajiban untuk melakukan melayani baik atau bersikap baik dan santun kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian wajib melakukan perbuatan ihsan. Tentu ihsan dalam hal ini adalah masa yang sangat kritis ketika seorang anak gadis akan lepas dari bimbingan atau dari tanggung jawab orang tua dan akan beralih kepada tanggung jawab suami. Ya, tentu saja wajib adanya wali. Kalaupun anak perempuan itu misalnya sudah pernah menikah, kemudian suami meninggal sekarang sebagai seorang janda, pun demikian dia santun, wajib berbuat santun kepada walinya kalau masih ada, atau kepada keluarganya. Kalau ayah tidak ada, wali itu kan abang ataupun adik dari sisi laki-laki. Itu sebagai tata krama, ya, sebagai tata keluarga. Karena ini pernikahan ini suatu yang sangat besar, ya, yang disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Ghalidha maknanya satu perjanjian yang sangat ampuh, ya, sangat penting, sangat dahsyat akibat-akibatnya, di mana seorang wanita menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada suami, dan di mana seorang suami itu mengambil tanggung jawab sepenuhnya seorang wanita yang merupakan anak orang lain, ya, dari semua sisi keselamatannya, sisi ibadahnya, sisi akhlaknya, sisi ekonominya, sisi sosialnya, sehingga ini tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga para ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun nikah itu ada 4 sekurang-kurangnya. Ijab kabul itu jadi 1, ya, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, kemudian wali, ya, yang kemudian adalah saksi, ya, karena saksi ini tambahan dari hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah itu dianggap tidak sah kecuali atas izin wali dan adanya 2 orang saksi yang adil. Mengapa? Ini pada saat fikih ini disebutkan oleh Nabi, tentu Nabi tidak melihat, ya, artinya tidak menyebutkan secara rinci bahwa nanti orang-orang ini atau akan timbul negara-negara dan sebagainya, yang negara juga memiliki undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dengan masalah pembentukan keluarga, pernikahan. Maka di kita ada undang-undang pernikahan dan sebagainya. Jadi kalau menikah tanpa saksi dan wali itu tidak sah. Jadi ini banyak menimbulkan dampak yang banyak merugikan. Sesungguhnya merugikan juga kepada kedua-duanya, kepada suami dan istri. Karena tujuan pernikahan itu di dalam syariat adalah untuk abadi, dari dunia sampai ke negeri akhirat. Ya, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ya, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un, kan gitu ya. Jadi pada hari ini penduduk surga itu
bersama siapa? Bersama istri-istrinya dan keluarganya. Ya, jadi pernikahan itu dari dunia sampai akhirat. Nanti akan ketemu lagi terus seterusnya. Ya, dari dunia sampai akhirat, bahkan di akhirat lebih lama lagi. Kehidupan yang abadi. Sehingga bagaimana cara melindungi hak dan kewajiban masing-masing, wajib dilakukan pemenuhan rukun pernikahan tersebut. Sehingga kalau orang melakukan pernikahan tadi hanya ijab dan qabul berdua, itu kita nyatakan tidak sah, baik secara fikih dan secara negara, karena potensi akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Jadi kalau menikah tanpa memenuhi yang tadi yang Ustaz sebutkan rukun-rukunnya dan ketentuan hukum itu, nah itu hubungan suami istri mereka dikategorikan haram. Itu berarti karena tidak sah, berarti tidak dihalalkan. Karena hanya pernikahan yang sah saja yang halal. Yang halal. Jadi untuk mendapatkan kehalalan itu misalnya kalau kita sekarang mohon maaf jual beli batu mulia atau logam mulia. Logam mulia itu memiliki sertifikat dan sebagainya. Yang gitu ya. Yang kalau terjadi nanti ada pemalsuan dan sebagainya, kita dapat tertentu. Kalau sekarang Anda membeli logam mulia di tengah jalan, hanya lapisannya saja mungkin di luarnya kelihatan seperti emas, tapi tidak ada sertifikat dan sebagainya, dijamin Anda pasti akan menyesal. Termasuk peristiwa nikah seperti ini. Nah, mirip dengan kalau itu transaksi jual beli yang mahal, yang mitsaqon ghalidha, itu kan bukan jual beli keripik atau pisang goreng, tapi merupakan jual beli yang mahal, barang-barang mahal, harus certified dan harus timbul dari sertifikasi dari badan yang diakui. Juga pernikahan, penyatuan kedua insan dalam satu rumah tangga, di mana seorang wanita menyerahkan seluruh dirinya kepada seorang laki-laki dan sebagainya, dan seorang laki-laki mengambil tanggung jawab sepenuhnya seorang wanita yang merupakan anak orang lain, sehingga betul-betul harus dapat diverifikasi dan certified. Siapa lembaga yang memberikan sertifikasi itu untuk meminimalkan komplain bila terjadi antara kedua belah pihak tadi. Itulah aturan-aturan itu. Maka fikih mengatur tadi rukun dan syarat-syaratnya. Jadi pertama ada rukun, kemudian ada syarat yang mendukung. Yang menjadi syarat-syarat tadi itu adalah misalnya pembayaran mahar, dan kemudian memberikan nafkah dan seterusnya, yang memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Jadi kalau menikah tanpa rukun itu tidak sah. Sebenarnya apa yang membuat orang berani mau menikah tanpa memperhatikan rukun-rukun itu? Baik, ini menurut hemat saya, mereka lupa, hanya mengambil satu bagian kecil dari sahnya atau terjadinya satu kesepakatan. Kesepakatan yang seperti saya sebutkan tadi adalah timbulnya ijab dan qabul, penawaran dari seorang, lalu penerimaan dari orang lain, sepakat untuk seperti jual beli tadi. Jadi saya sudah sebutkan tadi, kalau jual beli memang kedua belah pihak untuk menukarkan barang dengan sejumlah uang yang disepakati, kan, sehingga hampir tidak diperlukan adanya saksi, seolah-olah begitu. Apalagi adanya wali dan sebagainya. Kalau saya menjual di pasar ayam potong, kan gitu, saya tidak perlu mendapat izin dari wali saya kalau saya seorang wanita dan sebagainya, dan saya tidak perlu ada saksi, karena ayam potong ini hal-hal yang murah saja, dan berhenti selesai setelah transaksi. Kalau ayam yang memang original, ayamnya bagus, baru dipotong, sehingga dipastikan bahwa pembeli ini puas dan tidak akan komplain, dan transaksi kita selesai sampai di situ saja. Satu kali one deal, one shot deal. One shot deal itu tidak akan menimbulkan hal-hal yang lain. Meskipun kadang-kadang ada misalnya timbangannya kurang dan sebagainya. One shot deal pun begitu. Nah, ini bukan one shot deal sepanjang hayat sampai ke akhirat, bahkan sampai ke anak cucu. Kan begitu, menjadi tanggung jawab kita berdua. Sehingga dengan demikian tadi kesepakatan itu, maka ulama sebutkan tidak cukup hanya ada ijab dan qabul, karena ini adalah merupakan transaksi abadi lil abad, sehingga memerlukan sebagai satu cikal bakal
negara, komunitas, dan masyarakat, sehingga harus dibina dari awal. Nah, mengapa Islam menjaga ini demikian? Karena itulah kita lihat kalau ini terjadi maka tanggung jawab dan keretakan rumah tangga, pendidikan anak-anak akan terpelihara, dan negara akan maju. Dan dengan demikian akhlaknya, semua ekonominya, ilmunya, akidahnya, menjaga kelanggengan kedua pasangan itu dan rumah tangga. Ustaz, kalau berarti menikah tanpa memperhatikan atau memenuhi rukun-rukun tadi itu melanggar syariat? Tentu melanggar. Nabi menyebutkan la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah, ulama pertama menyebutkan tidak sah satu pernikahan kecuali adanya wali, wali dari wanita, kemudian dua orang saksi yang akan menyaksikan bahwa kedua-dua belah pihak itu memang benar-benar, artinya ini memang laki-laki dan wanita ini orang-orang yang baik. Berarti orang yang menikah dengan cara begitu tanpa rukun-rukun tadi itu main-main dong, Ustaz. Tentu ya. Karena potensi kerugian dari kedua belah pihak itu besar sekali. Dan dalam kehidupan yang panjang ini tidak kita jamin bahwa tidak terjadi konflik. Banyak hal konflik itu, Mau tanya lagi sehingga dengan demikian kita menyatakan itu tidak sah secara agama dan secara nasional, secara negara. Setelah menikah terus tidak ada perhatian, tidak ada nafkah dan lain sebagainya berhubungan dengan itu termasuk melanggar syariat juga. Itu bukan melanggar syariah lagi, itu sudah melakukan tindakan kezoliman. Membiarkan kewajiban itu. Jadi betapa besar kezoliman orang yang membiarkan hal-hal yang tadinya menjadi kewajiban dia. Yang pertama, dia sudah melanggar ketentuan yang pertama, sehingga itu tidak sah. Sehingga itu harus dilarang dan harus dipisahkan, tidak boleh. Tidak boleh terjadi seperti itu. Bagaimana kalau sudah terjadi dukhul? Maka tentu dalam hal ini karena tidak sah, jadi hubungannya itu adalah hubungan maksiat. Maksiat. Bagaimana kalau terjadi nantinya dukhul kemudian hamil? Ini anak ini tidak dinisbatkan kepada ayahnya, tetapi kepada Ibnu Hajar kalau kata ulama. Jadi anak ini tidak ada bapaknya. Jadi anak ini adalah ibunya Abdullah lah, yang wajib kemudian dipelihara. Tentu kemudian ada jalan penyelesaiannya, bagaimana perhitungan kerugian antara para pihak itu, apa yang harus diberikan tanggung jawab pihak laki-laki karena sudah merugikan. Jadi Ustaz juga berarti pernikahan semacam itu melanggar syariat, tidak syar'i, juga melakukan kezaliman dan pelaku maksiat. Luar biasa Ustaz. Kalau yang sudah terlanjur melakukan pernikahan semacam ini dan sekarang masih berlangsung, apa yang solusinya, Ustaz? Baik. Nah, bagaimana kalau sudah mereka melakukan pernikahan dan sekarang keluarga itu masih berlangsung berdua dan tidak ada masalah? Menurut saya itu kita nikah balik. Kita nikah balik. Lakukan secara resmi. Yang sebelumnya kita bertobat. Masing-masing bertobat karena kesalahpahaman saya kesalahpahaman saya bahwa telah melanggar, meskipun ada tadi ijab dan qabul, tapi ini bukan transaksi jual beli, tapi ini mitsaqan ghalidha. Ghalidha itu maknanya tebal sangat tanggung jawabnya, kedua belah pihak, berat seumur hidup sepanjang masa dari dunia sampai ke akhirat. Oleh karena itu mereka dengan secara baik membatalkan dan menikah lagi resmi melalui catatan sipil, melapor saya dan sebagainya. Itu lalu disaksikan. Kedua, pernikahan itu juga harus ada walimah. Walimah itu hal yang diwajibkan oleh para ulama. Meskipun bukan rukun, tapi hal yang diwajibkan secara sosial. Bagaimana kita kenal ini istri, ini suami? Kalau tidak melalui pengenalan itu, jadi arena ta'aruf sosial melalui walimah. Sehingga kata Nabi, aulim walau bisyatin, kan ketika salah seorang sahabat menikah, ya Rasulullah,
saya sudah menikah, kalau gitu buat walimah, undanglah tetangga terdekat ya, meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing untuk masyarakat Arab ketika itu harganya murah, karena umumnya satu kabilah memiliki ratusan ekor kambing, sehingga kalau seekor saja kan murah, bukan hal yang memberatkan. Dengan menyampingkan walimah termasuk melanggar syariat. Dengan menyampingkan walimah termasuk melanggar ketertiban umum. Jadi public welfare namanya. Kita tidak boleh menjadi hal yang menimbulkan kecurigaan masyarakat umum. Jadi nanti kalau kita ketemu orang lain, ini istri saya, kemarin kami sudah tahu ada walimahnya, kan gitu. Jadi walimah ini penting dilakukan untuk merupakan hak sosial. Yang perlu kita sampaikan, seperti anak yang baru dilahirkan kan harus diakikahkan. Itu mirip begitu. Jadi dari sejak dia lahir sampai nanti pernikahan, sampai nanti meninggal dunia, ya kita antarkanlah jenazahnya sampai ke pemakaman. Pada si fulan sudah meninggal, kan gitu. Jadi kalau orang menikah tanpa walimah ya melanggar hak sosial. Juga kurang gentleman kalau gitu, Ustaz. Bisa dianggap seperti itu. Jadi kurang menghargai lingkungan. Karena kita hidup kan bermasyarakat pastinya. Ya, jadi saran saya tadi kalau sudah menikah seperti itu dan berlangsung, berlangsung lama, kemudian mereka mencatatkan diri, kemudian melakukan tadi walimah kecil dan sebagainya, ya saksi dan sebagainya, supaya itu menjadi resmi kan gitu. Oke. Terima kasih Ustaz Nuriyadi sudah memberikan ilmunya dan banyak hal kepada kita soal bagaimana menikah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darso Arif atas kehadirannya dengan Ibu ke tempat kami. Semoga panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan jihad jurnalistik ya, untuk kepentingan masyarakat kita semuanya.